Bismillahirrahmanirrahim. Serial sekilas tentang kali ini bertemakan tentang sertifikasi dakwah. Kita ketahui bahwa beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2017 atau 2018, ini wacana tentang sertifikasi dakwah ya bagi dai atau penceramah ya, khususnya penceramah agama Islam itu diwacanakan untuk diadakan ya. Nah, landasannya atau dasarnya adalah bahwa hal ini untuk mengangkat ya standar dakwah yang ada di Indonesia. Ya. Kita ketahui bersama bahwa tema dakwah ataupun variasi tema dakwah yang dilakukan oleh para dai ya, baik ustadz atau ustazah, itu sangat variatif gitu. Sangat variatif dalam arti kualitasnya gitu. Ya, di mana mutu dakwahnya itu banyak yang dipertanyakan. Oleh karenanya pada waktu itu wacana sertifikasi bagi ceramah itu ingin diadakan, kurang lebih seperti itu. Namun kemudian hal itu batal karena banyak yang menentang itu. Banyak yang tidak setuju dengan itu. Nah, terkait dengan hasil penelitian yang pernah kami lakukan ya, bahwa tema dakwah para penceramah agama atau dai atau ustadz atau ustazah itu sangat fikih sentris gitu. 84% ya, isi ceramah yang dikemukakan oleh penceramah agama Islam ini seputar fikih gitu. Halal haram ya, kemudian mengenai doa-doa gitu. Kemudian juga hal-hal lain yang terkait dengan persoalan-persoalan fikih ya. Nah, itu sebenarnya dalam tanda petik agak mengganggu ya, disebabkan Indonesia itu sebenarnya perlu dakwah yang tidak hanya fikih ya. Dakwah tentang fikih itu sebenarnya bagus itu. Artinya perlu, bahkan harus ada gitu. Namun melihat bahwa hanya 16% dari dakwah yang isinya bertemakan membangun peradaban gitu ya. Bagaimana para ustadz itu mendorong umat Islam agar mengedepankan toleransi ya. Bagaimana umat Islam itu didorong ya untuk membangun perekonomian umat gitu. Kemudian juga bagaimana umat Islam itu dimotivasi untuk berjaya gitu dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu sangat kurang gitu. Hanya 16%, artinya dari 6 pendakwah atau dai ini hanya satu yang berbicara tentang dakwah yang sifatnya membangun peradaban. Selebihnya yang 5 atau 84% ya, 5 dari 6 atau 84% itu bicara tentang fikih ya. Sekali lagi dakwah tentang fikih itu perlu ya, bahkan harus ya. Namun yang dipersoalkan di sini adalah keseimbangan antara dakwah yang syarat dengan fikih dengan dakwah yang sifatnya membangun peradaban, kurang lebih seperti itu. Nah, ini perlu diseimbangkan gitu. Ya paling tidak kalau dari 6 pendakwah itu 3 bicara tentang fikih, kemudian 3 sisanya itu bicara tentang membangun peradaban gitu. Dakwah-dakwah yang sifatnya membangun peradaban itu rasanya lebih pas gitu. Nah, kembali ke masalah sertifikasi bagi penceramah atau sertifikasi dakwah, ini menurut kami itu urgent ya. Yang pertama tadi, untuk melakukan keseimbangan dakwah yang sifatnya membangun peradaban itu untuk mengimbangi dakwah-dakwah
atau melengkapi lah, lebih tepatnya melengkapi dakwah-dakwah yang sifatnya fikih sentris gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sertifikasi ini juga diperlukan untuk melakukan penapisan ya, atau sebut saja untuk mengantisipasi dakwah-dakwah yang sifatnya itu kaku, kemudian keras ya, bahkan atau konservatif, bahkan dakwah yang sifatnya radikal gitu. Termasuk dalam hal ini adalah dakwah-dakwah yang akhir ini itu banyak dikritisi atau dipersoalkan ya, yaitu dakwah tentang mengunggulkan atau menonjol-nonjolkan tentang keturunan atau nasab ya, yang sifatnya itu untuk kepentingan yang sempit gitu, untuk kepentingan kelompoknya ya, supaya diunggulkan, yang ujung-ujungnya adalah bisa jadi hanya persoalan ekonomi gitu. Nah, sertifikasi dakwah ini berbeda dengan mihnah ya. Mihnah itu pernah terjadi di zaman dinasti Abbasiyah, yaitu terkait upaya penyeragaman oleh pemerintah ya, penyeragaman dalam hal aliran teologi gitu, ya, sifatnya teologis, yaitu khususnya mazhab Mu'tazilah gitu, yang ingin digunakan oleh pemerintah supaya pemikirannya itu seragam gitu. Nah ini kan juga menimbulkan kontroversi gitu, bahkan kontraproduktif. Oleh karena itu sekali lagi bahwa sertifikasi dakwah atau sertifikasi penceramah agama Islam khususnya ini sekali lagi sangat diperlukan. Ini mohon kepada para pemangku kekuasaan, yaitu entah dari Kementerian Agama atau mungkin Dewan Masjid Indonesia atau MUI atau lembaga-lembaga lain yang terkait itu, untuk bisa melaksanakan ini ya. Mungkin memang perlu waktu, tapi dimulai gitu, setahap demi setahap ya. Ini sekali lagi untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Walau alam bisawab, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.